Silakan dimulai Pak, tapi mic-nya dinyalain terlebih dahulu ya. Uh, Os atas nama Hafiz tolong diterima dulu Os. Sudah Pak. Sudah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia nikmatnya. Kita berkumpul di siang hari ini dalam rangka acara yang luar biasa, yaitu acara bedah buku dengan judul Silat Beksi dan tokoh-tokohnya di Pekangan. Semoga nanti acara kita berjalan dengan baik tentunya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada acara diskusi ini, ya, mari kita awali acara diskusi kita ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada diskusi ini, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi terkait dengan narasumber yang akan menyampaikan materinya pada acara bedah buku siang hari ini. Yang pertama tentu adalah penulis dari buku Silat Beksi dan tokoh-tokohnya di Petukangan, yaitu Mas Rayhan Baidillah S.Hum. Ya. Biodatanya tempat tanggal lahir Jakarta 14 Februari 1984. Kemudian riwayat pendidikan ini di SDN Pancoran 03 Yogyakarta 1995 sampai 98, kemudian madrasah di pesantren Kerapiat, ya ini Mas Bedila sekaligus kiai ini, alumni pesantren. Kemudian juga MA Ali Maksum 1992, kemudian diteruskan di perguruan tinggi UPN Veteran Yogyakarta jurusan Ekonomi Manajemen, dan UIN Sunan Kalijaga jurusan Sejarah Kebudayaan Islam 2004 sampai 2010. Jadi luar biasa kuliahnya sampai 2, tentu kapasitas keilmuannya sangat mumpuni. Kemudian pengalaman organisasi Mas Rayhan itu sangat banyak ya. Anggota IPNU 2000 sampai 2002, anggota klub sepak bola PSNC Yogyakarta, kemudian ketua komunitas mahasiswa sejarah Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 sampai 2008, dan anggota komunitas ngopi di Jakarta 2016 sampai sekarang. Ya, luar biasa organisasinya. Kemudian kegiatannya juga sangat banyak. Ini anggota tim pendataan dan sinkron Denda Cagar Budaya Kota Yogyakarta 2009, ya. Kemudian yang terakhir ya, kan sangat banyak nih, tim penulis buku komplikasi tulisan yang diterbitkan oleh Pahara Pustaka Kota Tua Punya Banyak Cerita. Itu secara singkat biodata daripada narasumber kita pada siang hari ini, yakni penulis buku Silat Beksi dan tokoh-tokohnya di Petukangan, yaitu Mas Rayhan Baidillah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan narasumber yang selanjutnya sebagai pembedah buku, ya,
yakni Mas Abdul Aziz. Panggilannya Aziz nih yang sengaja di sebelah saya ini. Karena kita tidak terlalu berjauhan rumahnya, jadi inisiatifnya kita berkumpul di satu tempat. Kemudian lahir Jakarta 30 Desember 1978. Kemudian keahlian seniman Betawi. Pengalaman dalam berkesenian ini sangat banyak, diawali dari tahun 2008 mendirikan Sanggar Bintang Timur ya. Sampai 2015 ini kita pengisi acara Festival Budaya Anak Bangsa 7, asisten pengajar pelatih seni teater sastra tingkat dasar. Kemudian 2018 langsung, ini juga karena banyak jadi saya singkat saja. Peserta diskusi nilai budaya, peserta tradisi agama dan budaya, peserta seminar internasional pertarian naskah Panji, penampil pentas Festival Budaya Anak Bangsa yang ke-10. Demikian berkaitan dengan narasumber yang akan menyampaikan materi-materinya pada siang hari ini. Untuk tertibnya acara diskusi kita pada pada siang hari ini, izinkan saya selaku moderator ya untuk menyampaikan tata tertib peserta diskusi online. Yang pertama ya, saat join meeting Zoom diharapkan peserta menggunakan nama yang sesuai pada saat mengisi form pendaftaran agar muncul bukan merek HP atau nama panggilan. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Kemudian atur posisi agar mendapatkan sinyal yang baik. Disarankan menggunakan headset agar suara terdengar lebih jelas. Selama diskusi berlangsung, audio peserta wajib dalam keadaan mati dan dilarang untuk menggunakan fitur peserta dapat mengaktifkan audio sesuai arahan dari moderator. Dan terakhir, bagi peserta yang tidak mengindahkan tertib, host bisa atau berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi online. Kemudian perlu juga saya sampaikan ya setelah moderator ya, diskusi kita ini akan berakhir pada pukul 15.00 dengan random acaranya. Penyampaian pembukaan oleh moderator saya sendiri ya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi atau tanggapan penulis buku silat beksi oleh Mas Raihan Bedila. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan buku silat beksi oleh Saudara Abdul Aziz. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita menggunakan 2 sesi ya. Yang pertama 20 menit pertama, cermin pertama, dan kemudian setelah selesai kita lanjut dengan cermin yang kedua dengan 20 menit berikutnya. Jadi semua total kita akan berakhir Zoom kita pada siang hari ini pukul 15.00. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan ya, ada promosi diskon buku silat beksi sebesar 25% khusus untuk acara ini ya. Kemudian door prize di akhir acara.
Diharapkan para peserta untuk mengisi aplikasi dan mengikuti acara hingga selesai. Jadi itu saja sebagai pembukaan dari saya, ya. Pembahasan tentang silat beksi dan tokoh-tokohnya di pertukangan akan kita mulai. Khusus pembahasan yang pertama yaitu Bapak Rehan Baidillah untuk menyampaikan materinya, ya, berkaitan dengan bentuk Pak Rehan ini sudah memahami karena beliau adalah yang menulis dari buku ini sendiri. Oleh karena itu saya persilakan kepada Mas Rehan Baidillah untuk menyampaikan materinya, dan kurang lebih waktu yang kita berikan sekitar 20 menit. Untuk Mas Raihan, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Mas Rehan sepertinya terpental keluar, Pak. Terpental. Ya, hubungi ya, Pak. Ditunggu. Ya. Sudah masuk Mas Rehan? Iya, tes. Maaf, mohon maaf ini karena sinyal agak sulit walaupun pakai WiFi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengeran? Kedengeran, Waalaikumsalam. Iya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir, sudah memfasilitasi kami. Saya terutama terima kasih yang paling utama kepada penerbit Obor selaku penerbit buku Silat Beksi, kemudian kepada Ibu Lia selaku sponsorship dari penerbitan buku ini, kemudian kepada Bang Muhajir nih sebagai moderator, kemudian Bang Aziz sebagai ya sahabat saya, mohon maaf belum bisa ke sana lagi, selaku salah satu pembahas dalam sesi kita kali ini, sesi bedah buku Silat Beksi. Kira-kira bisa share nggak ya di sini ya? Saya pengen share sebenarnya, share PowerPoint gitu. Jadi saya pengen memberikan sedikit gambaran gitu mengenai isi dari buku Silat Beksi. Sebentar saya coba. Iya. Wah, kayaknya nggak bisa karena saya nggak pakai laptop ini. Ya, gimana Mas Sigit kalau bisa? Baik, Mas, mohon ditunggu. Ya. Kita yang Pak dari sini. Nah, ini ada 4 bagian isi buku yang terutama dan terutama lagi silat beksinya sendiri. Nah, bisa di full kan, Mas Sigit? Screen-nya? Ini. Jadi kita awali bedah buku ini dengan membahas tentang pengertian dari pencak silat beksi sendiri. Jadi pencak itu dalam bahasa Jawa dan Sunda itu lebih dikenal dengan menari ya, gerakan-gerakan seperti tarian gitu. Kemudian silat sendiri
saya menemukan banyak sumber atau banyak masukan bahwa silat itu asal katanya dari silat atau sambung seperti itu dalam bahasa Arab. Kemudian beksinya sendiri menurut beberapa sumber dari petukangan, terutama salah satu sumber utama saya adalah Kong Dasik ya sebagai orang yang mengalami langsung atau melihat langsung guru-guru yang atau tokoh-tokoh yang mengajarkan silat beksi di petukangan. Jadi menurut beliau, beksi itu berasal dari kata besi, ada lagi kata besi, dan terakhir kata beksi. Jadi orang itu salah kadang-kadang ke silat lidah ya, salah-salah pengucapan beksi, padahal pengucapannya adalah beksi. Jadi beksi itu sendiri secara umum terdiri dari 3 bahasa, Jawa atau Sunda, kemudian Arab, dan terakhir adalah bahasa Mandarin. Karena asal katanya adalah besi atau 4 langkah atau 4 sisi seperti itu. Nah, secara istilah, beksi itu berarti gerakan menari atau gerakan silat yang tersambung, di mana gerakan silat itu melindungi seorang pesilat itu dari 4 sisinya seperti itu. Jadi pesilat beksi akan berusaha melindungi bagian depan, kiri, dan kanan, kemudian belakang. Nah, untuk menguatkan 4 sisi pertahanan itu, maka yang diutamakan adalah kuda-kuda, karena menurut sumber-sumber yang saya dapatkan, jadi silat beksi itu yang terutama adalah di kuda-kuda. Jika kuda-kuda kuat, maka pertahanan akan kuat seperti itu. Ya, bisa kita lanjut. Mas Sigit, poin kedua. Ya, tes Mas Sigit. Slide kedua. Cek. Sedikitnya mana nih? Ya, next slide setelahnya. Oke. Nah, dalam beberapa sumber yang saya baca, terutama yang dari buku Gejenawi, main pukul di Betawi, itu beliau menyebutkan bahwa silat beksi itu hadir di petukangan itu pada tahun 40. Tetapi ketika penelitian di lapangan, ada beberapa jurus yang memang sudah diciptakan sejak tahun 1928. Kemudian dari salah satu sumber utama saya tadi, Kong Dasik menyebutkan bahwa silat beksi di petukangan itu lahir jauh lebih tua lagi. Ya, menurut beliau itu tahun 1910 sampai 1920. Karena apa? Karena tokoh utamanya yaitu Haji Gojali itu kan lahir sekitar tahun 1860. Ketika beksi dinyatakan masuk ke petukangan tahun 1940, maka umur daripada Haji Gojali, kemudian Haji Hasbullah, dan tokoh-tokoh lainnya itu akan mencapai umur 80 tahun. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin ada seperti itu. Tidak mungkin orang belajar silat di umur 80 tahun seperti itu. Kemudian silat beksi juga sudah dikenal di Dadap itu jauh sebelumnya.
Jadi ketika ada suatu kasus di Tangerang dalam arsip-arsip itu sudah disebutkan bahwa ada pesilat-pesilat dari daerah Dadap yang ikut melindungi daerah Tangerang ketika terjadi kerusuhan massal pada tahun 1900-an awal seperti itu. Nah, sejarah singkat silat beksi di Petukangan itu diperkirakan muncul atau diduga kuat pada tahun 1910 sampai 1920. Ya memang beksi di Petukangan itu berasal dari Dadap, Tangerang. Jadi kalau sekarang itu di sebelah barat Kecamatan Cengkareng kalau nggak salah. Nah itu silat beksi muncul dari sana karena di daerah Dadap, di daerah Tanjung Kait itu merupakan daerah pemukiman orang-orang Tionghoa yang berdagang, yang berusaha di sana itu. Nah, datangnya silat beksi ke daerah Petukangan itu berkat jasa dari Haji Gojali. Jadi ada satu cerita di mana Haji Gojali itu pergi karena beliau itu merupakan anak dari juragan lah di daerah Petukangan, itu pergi ke daerah Dadap untuk bermain rebana seperti itu. Ketika pulang, Haji Gojali ini melihat kok ada yang main pukul atau main pukulan gitu atau main silat. Nah, beliau itu serta-merta itu menjajal atau melihat ini silat apa kok bagus seperti itu. Nah, beliau itu mendatangi lokasi belajar silat itu. Kalau orang dulu, menurut salah satu sumber itu, kalau ada yang menarik itu ditantang dulu. Nah, ketika yang menantang itu kalah, maka si penantang ini secara otomatis menjadi murid dari yang ditantang atau yang menang seperti itu. Nah, kita secara umum mengetahui bahwa silat beksi itu berasal dari Lee Cheng Ok. Padahal ada alur dari pelajaran silat beksi ini. Yang pertama itu dari Ki Mursalim. Tokoh-tokoh di beksi atau narasumber di silat beksi di Petukangan itu tidak mengetahui siapa Ki Mursalim, tetapi beliau ini dikenal sebagai guru pertama silat beksi yang ada di daerah Dadap atau di pesisir utara Batavia seperti itu. Nah, Ki Mursalim ini punya murid yang bernama Ki Jidan, kemudian Ki Rajabulu, lalu kemudian Ki Mirah. Nah, ketiga orang inilah yang kemudian mengajarkan kepada Lee Cheng Ok itu silat seperti itu atau seni bela diri. Sedangkan Lee Cheng Ok sendiri itu mempunyai ilmu bela diri yang dikenal sebagai kuntao seperti itu. Nah, ketika terjadi asimilasi atau terjadi penyatuan, maka yang dominan adalah kuntao kemudian digabungkan dengan seni tradisional seperti itu. Kemudian dari Lee Cheng Ok lalu turun ke Ki Marhali, lalu turun juga ke Haji Gojali. Jadi dua arah ya. Jadi dari Lee Cheng Ok sendiri, kemudian dari Ki Marhali sendiri. Nah, dari dua murid besar ini, salah satu murid yaitu Haji Gojali yang berasal dari Petukangan, itu kemudian menyebarkan silat beksi ke 4 tokoh utama, yaitu Haji Hasbullah, Simin, kemudian M. Nur, dan terakhir adalah Mandor Minggu. Sekalipun murid Haji Gojali ini banyak seperti itu. Cuma keempat tokoh inilah yang diangkat karena dari keempat tokoh ini mempunyai keunikan tersendiri seperti itu. Nah, alur pelajaran ini kadang-kadang, misalnya seperti Haji Hasbullah itu kadang belajar langsung ke Lee Cheng Ok atau belajar langsung ke Ki Marhali, tetapi memang jalurnya semua dari
Haji Ghazali. Jadi dari Haji Ghazali diajarkan, kemudian dari Qimar Hali diajarkan, kemudian dari Lee Cheng Ok sendiri juga diajarkan. Tetapi yang lebih banyak atau yang lebih dominan itu ya Haji Ghazali sendiri. Nah, keempat tokoh ini mempunyai keunikan, yaitu yang kita kenal dengan tokoh yang bernama Haji Hasbullah. Beliau ini menjadi salah satu guru bela diri dari Rhoma Irama. Nanti mungkin ditambahin sama Bang Ajis, di dalam film apa Haji Hasbullah itu tampil seperti itu. Kemudian Kong Simin. Jadi Kong Simin itu kalau sekarang itu tempatnya di seberang, di Petukangan bagian barat seperti itu. Kemudian M. Nur. Nah, M. Nur ini adalah adik dari Simin seperti itu. Nah, yang terakhir ini Mandor Minggu. Tempatnya itu yang paling dekat, di dekat Cipulir kalau sekarang hari ini seperti itu. Nah, keempat tokoh ini mempunyai ciri khas masing-masing dalam persilatan, dalam silat beksi sendiri, terutama karena kondisi fisik mereka. Nah, Haji Hasbullah karena fisiknya kecil, beliau mempunyai ciri khas silat beksi yang lincah seperti itu. Kemudian Simin dan M. Nur karena badannya besar, badannya tegap, maka silat beksinya lebih ditekankan kepada kekuatan fisik. Itu. Kemudian Mandor Minggu itu hampir mirip seperti M. Nur, tetapi lebih ke gabungan kepada Haji Hasbullah. Nah, dari keempat tokoh ini, kemudian silat beksi menyebar ke seantero Indonesia, dan terutama di daerah Jakarta Raya, atau kalau dulu itu Karisidenan Jakarta. Dari keempat tokoh ini, saya mendapat salah satu sumber bahwa silat beksi sampai ke daerah Rengas Dengklok, ke daerah Pabayuran, karena di zaman revolusi mereka mengungsi ke garis demarkasi seperti itu. Jadi sekalian mengungsi, sekalian berjuang, sekalian juga ikut menyebarkan silat beksi. Ya, lanjut Mas Sigit ke slide ketiga. Ya. Nah, jadi silat beksi secara umum itu mempunyai 12 jurus. 4 jurus dasar dan 8 jurus kembangan atau perkembangan. Nah, di awal di dalam buku 4 jurus awal ini sebenarnya yang paling utama dari silat beksi. Kemudian oleh guru-guru atau kelima tokoh yang ada di Petukangan, 8 jurus ini kemudian dikembangkan dan dijadikan pakem sebagai jurus seni bela diri silat beksi. Nah, dari 12 jurus itu, yang pertama itu beksi, kemudian gedik, tancep, lalu cauk. Nah, 8 jurus perkembangan yaitu broneng, ganden, bandut, petir, kemudian tingkes, beksi 1, silem, dan yang terakhir adalah bolang-baling. Untuk pengertiannya dapat dibaca di dalam buku seperti itu, karena waktu di sini menjelaskan agak lama nanti. Nah, salah satu ciri khas dari silat beksi dan terutama secara umum silat di Indonesia adalah adanya sepuhan atau ajaran spiritual, dan terutama Islam, di mana seluruh proses dari pembelajaran silat beksi itu semuanya diawali dengan doa, kemudian diakhiri juga dengan doa.
Di sesi terakhir, di sesi wisuda, itu ada namanya tradisi rasulan, di mana tradisi ini menjadi, ya saya kira menjadi satu-satunya tradisi dalam pencaksilat di Jakarta yang mengadakan tradisi itu. Jadi tradisi rasulan itu semacam apa ya, selamatan, di mana selamatan itu diadakan setelah murid itu selesai paripurna belajar. Dan murid-murid yang lain yang belum selesai itu diajak untuk bersama selamatan yang dipimpin oleh seorang guru seperti itu. Nah, keunikan lain adalah semboyan 3S, di mana semboyan 3S itu yang pertama adalah sholat, kemudian sholawat, baru silat. Ketika saya meneliti di sana, para pesilat yang junior atau adik-adik pesilat yang masih muda, itu selalu diajarkan bahwa sholat dahulu, kemudian sholawat atau ikut dalam sunnah Nabi, seperti itu. Dan yang terakhir, ketika iman, ketika spiritualnya sudah kuat, maka adik-adik ini akan diajarkan pencaksilat sebagai sarana perlindungan diri. Seperti itu. Ya, lanjut Mas Sigit. Yang terakhir, nah, silat beksi sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Jakarta, itu menjadi bagian dari seni, karena silat itu sendiri adalah seni. Seni budaya yang muncul dari tradisi lokal, muncul dari kondisi lokal, di mana silat sebagai salah satu seni bela diri untuk melindungi diri dalam kondisi yang mungkin berbahaya untuk dirinya, seperti itu. Kemudian silat beksi sendiri menjadi tonggak dari perkembangan kesenian lainnya yang ada di petukangan, misalnya musik, terus pertunjukan, lalu hiburan seperti mungkin seni palang pintu seperti itu, atau seni pertunjukan. Nah, Bang Ajis nanti mungkin lebih banyak menjelaskan di sana seperti itu. Nah, yang terakhir, silat beksi sebagai warisan budaya Jakarta Raya adalah sebagai sarana pendidikan. Karena pendidikan dari silat beksi itu mengajarkan pendidikan secara, mungkin dilihat secara non formal ya, tetapi itu menjadi pondasi bagi adik-adik semua yang ada di petukangan sebagai sarana pendidikan spiritualnya dulu. Karena silat menjadi menjadi dasar bela diri, tentu harus dilapisi dulu dengan kekuatan spiritual. Dan yang terakhir adalah beksi sendiri di petukangan menjadi daya tarik wisata, karena Bang Aji sendiri saat ini sedang mengusahakan bahwa petukangan menjadi tujuan destinasi wisata kampung silat yang ada di Jakarta. Karena secara umum di beberapa tempat yang paling kentara pembinaan pencaksilat, salah satunya adalah di petukangan. Ya, mungkin penyampaian saya ini hanya singkat. Nanti dapat dibaca atau dipelajari lagi di buku silat beksi dan tokoh-tokohnya di petukangan. Ya, Mas Aziz, saya kira cukup sampai sini ya. Secara umum isi bukunya seperti itu. Mungkin nanti melalui sesi tanya jawab saja, Mas Sigit. Baik, terima kasih Mas Raihan
Iya. atas pemaparan bukunya ya yang Iya, betul Mas Wadi. singkat padat ya, karena memang waktu ya. Begitu menarik karena memang di sini dibahas tadi tentang tokoh-tokohnya ya. Kalau kita bicara aturan tanpa mengetahui siapa yang membuat aturan itu kan kosong ya. Nah, begitu juga kalau di umat Islam kita bicara syariat tapi tidak tahu yang pembawa syariat itu ya kosong juga. Nah, di sini kira-kira buku ini setidaknya ya sekedar kesimpulan awalnya ya memang membahas tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh silat yang ada di Kangan. Itu dijelaskan juga Mas Rehan tentang bagaimana Beksi itu sendiri. Jadi ini sepertinya buku yang lengkap lah sebagai buku itu. Tidak memperpanjang komentar dari saya, ya hanya ingin meneruskan kepada saudara saya Bang Ajis untuk memberikan tanggapan atau masukan tentang buku Silat Beksi dan tokoh-tokohnya di Petukangan. Oleh karena itu saya persilakan untuk saudara Bang Ajis untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Hadir atas waktu dan kesempatannya bagi saya untuk menambahkan dari keterangan-keterangan yang sudah sangat luar biasa tadi akan oleh penulis buku Silat Beksi dan tokoh-tokoh di Petukangan Rehan. Ada beberapa catatan-catatan yang memang perlu diketahui secara bersama bahwa bicara Beksi ya tangan, bicara tangan itu Beksi itu foto yang atau khasana yang harus dikembalikan posisinya. Kenapa? Karena awal kemunculan Beksi itu di Petukangan. Walaupun memang dari Dadap. Ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang memang secara langsung saya menelusuri ke sana ke Dadap. Nah, di sana tadi sudah diterangkan oleh Bung Rehan. Di sana Bung Rehan belum lama ya, belum lama setelah mungkin sudah naik cetak, kami berusaha untuk lebih mendalami keberadaan Beksi di Dadap. Mohon maaf. Ya. Pertama kami bertemu dengan keluarga besarnya kalau saya memanggil Bumpi Jidan. Yang luar biasanya ternyata Bumpi Jidan ini turunan Arab beliau. Turunan Arab, beliau bermarga Alatas. Kemudian kami ke Licenhong keluarganya dan kemudian kita ke Cimarhali. Nah, mengenai Timur Salim tadi ternyata ketika kita telusurin beberapa bulan ini Bung Rehan dan semua, ternyata guru torikotnya Timur Hali, gitu. Jadi Timur Salim ini tidak jauh rumahnya. Beliau itu asli dari Batu Ceper, gitu. Tidak jauh dari rumah Timur Salim. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut. Namun pada prinsipnya isi buku ini adalah sebuah langkah awal bagaimana kita mengangkat literasi, catatan-catatan yang tertulis sehingga
generasi berikutnya itu bisa lebih mendalami kasana budaya lokal dalam hal ini pencaksilat, khususnya silat fiksi. Nah, tentu tidak kita pungkiri juga silat fiksi ini pernah booming di tahun 80-an oleh salah satu tokoh yang hari ini beliau luar biasa, walaupun sudah tidak muda lagi. Saya sering manggilnya Kong Haji Edi Marzuki Nalapraya. Dari beliau lah pada tahun 80-an itu silat fiksi mulai terangkat. Yang memang ditandai dari festival silat fiksi yang diadakan di lapangan Kosrat pada tahun 85-an yang dipelopori oleh bapaknya Pak Ari, ketua kami, Pak Nopal, dan teman-temannya. Nah, tentunya ini sangat membantu kami, mensupport kami. Kong Haji Edi Nalapraya ini bisa mengasih sambutan, saya lihat. Alhamdulillah. Ini bukan buat support kita bagaimana berkarya untuk selanjutnya, Bung Rehan dan teman-teman nih, bagaimana mengangkat budaya lokal. Nah, kemudian memang tidak terlepas silat itu adalah produk dari masyarakat. Karena dia produk dari masyarakat, tentunya tingkah laku atau sesuatu yang dibuat oleh masyarakat dalam hal ini seni. Nah, secara kebetulan Haji Gojali, beliau itu seniman, beliau itu pemain rebana. Nah, kami juga lagi mengembangkan tradisi yang pernah dipopulerkan, yang pernah dikembangkan oleh Haji Gojali yang bernama rebana gedikduk. Rebana gedikduk. Nah, rebana gedikduk ini menurut Ridwan Saidi, ketika kami bertanya, berkunjung, bersilaturahmi ke beliau melalui Bang Matar di Tanabang, beliau menerangkan bahwa gedikduk itu nama pukulan. Nah, akhirnya ada tadi yang disebutkan oleh Bung Rehan, jurus gedik. Gitu. Nah, akhirnya dari situlah kami lebih yakin bahwa memang Haji Gojali itu pemain rebana gedikduk. Kami sedang mengembangkan, akhirnya kami bagaimana menjadikan petuk tangan itu adalah tujuan destinasi wisata yang berbasis tradisi lisan, dalam hal ini silat fiksi. Kemudian kami lebih mengembangkan silaturahmi kepada tokoh-tokoh yang tadi kepada pengaji Edi Nalapraya, kepada aparat setempat, kepada pihak-pihak yang berwenang, yang bagaimana kita berkolaborasi mengangkat kampung yang memang tidak lepas dari sejarah yang otentik. Di Putukangan, 5 tokoh ini makamnya ada, jelas makamnya. Makam Haji Gojali di Jalan Durian, makam Mandor Minggu di Jalan Anggrek, makam Haji Aslo di Majuan, makam Oksimin dan Topur di Jalan Haji Dinan, yang termasuk di dalam wilayah administratif 2 kelurahan, Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Utara. Nah, itu sangat luar biasa apabila bagaimana dikembangkan kembali itu menjadi tujuan wisata, dalam hal ini bisa juga menjadi wisata religi. Nah, ini sudah kami coba pada tahun 2019 kemarin, kami adakan kegiatan tapak tilas. Terima kasih
Bang Haji Edi Nalapraya, mohon izin, Bang Haji, mohon ujangan-ujangan, mohon support-supportnya nanti, mohon komentar-komentarnya, mohon kritikan-kritikan, mohon support-supportnya untuk kita para generasi pemuda dalam hal ini silat beksi untuk terus berjuang bagaimana mengembangkan silat ke depan. Kemudian kami juga mencoba untuk merekrut para mahasiswa yang memang mau sedang tugas akhir. Kebetulan nih, kebetulan ada beberapa mahasiswa yang supaya apa? Supaya tradisi menulis ini tidak hilang. Nah, kalau tradisi menulis hilang, itu nanti kekayaan hasanah budaya kita begitu akan hilang. Nah, itu yang ada beberapa hal yang kita lakukan. Bagaimana mencoba mentradisikan hasanah budaya lokal ini supaya ditulis oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, kemudian lima tokoh ini ada hal yang menarik. Jadi 5 tokoh ini mungkin nanti mohon masukannya dari Bang Haji, karena ini di era Bang Haji juga, di era orang tua dari Rikama juga, dari Siliwangi. Karena Haji Gojali ini menurut orang tua dulu dari Pekangan itu adalah pimpinan Laskar Rakyat. Pimpinan Laskar Rakyat yang ada di Kebayoran. Karena waktu masuk dalam presiden Kebayoran. Nah, Haji Gojali ini memimpin. Nah, memimpin Laskar. Nah, gitu. Memimpin Laskar yang para pejuang begini ya. Prajurit-prajuritnya. Sampai tadi yang dikatakan oleh Bung Rehan, sampai beliau dikejar-kejar oleh Serdadu Belanda, kabur ke Rangkas Dengklok, Rawa, Batu Jaya di sana. Terus akhirnya beliau pun ketemu dengan kalau boleh dibilang penasehat spiritualnya yang bernama Pangeran Abdullah Ghani atau Wan Ghani, yang ternyata Wan Ghani ini adalah Mufti Batavia pertama. Penasehat spiritual bukan hanya cuma Haji Gojali, penasehat spiritual para jago-jago yang tergabung di dalam Laskar Rakyat. Mungkin nanti bisa menjadi masukan-masukan, bisa menjadi pelengkap atau lebih detail lagi kepada selanjutnya. Nah, kemudian jadi 5 tokoh ini pejuang, bukan hanya sekedar mengembangkan silat. Nah, tokoh-tokoh ini adalah benteng pertahanan terakhir pada abad 19 di zaman kemerdekaan. 1945 sampai juga 65 PKI waktu itu yang sangat berhasil di Jakarta. Nah, beliau ini yang membentengi kampungnya dari gangguan-gangguan tadi 1945 sampai 65. Mungkin itu aja dari saya untuk menambahkan keterangan yang diterangkan oleh Bung Rehan tadi. Mudah-mudahan Bung Rehan bersemangat untuk membumikan dengan tulisan tentunya dan membentuk buku dan teman-teman yang lain yang muda-muda, ayo kita bareng-bareng menyemarakkan literasi silat supaya silat ini bisa semakin menancap di bumi Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ajis atas tanggapannya. Tanggapan tentang buku silat beksi dan tokoh-tokohnya di Petukangan.
menarik bagi kita ya setelah tadi disampaikan pemaparan dari penulis bukunya Mas Raihan ya, tentang isinya juga ditambahi oleh Bang Ajis ya, bahwa memang tokoh silat ini bukan hanya sebagai tokoh silat tetapi juga bisa masuk, dikatakan bisa masuk dalam pahlawan. Mungkin kalau ada yang melakukan penelitian lebih lanjut bisa saja dijadikan dia pahlawan lokal mungkin ya, pahlawan lokal. Jadi yang diangkat dari jasa mereka di lokal untuk kampung Pekangan ini, dan bisa saja nanti diangkat menjadi pahlawan lokal. Untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih membangun lagi suasana kita pada bedah buku siang hari ini, maka saya buka cermin pertama, sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya atau ingin mengomentari atau ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang isi ini, kami persilakan. Untuk cermin pertama ini saya buka untuk 3 penanya. Silakan untuk yang dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau boleh juga menyampaikan argumen atau komentarnya, silakan. Silakan. Pada ada pengaji tuh. Assalamualaikum pengaji. Pengaji Edina Raya. Assalamualaikum pengaji. Pengaji, mohon tanggapannya atau masukannya pengaji. Mengenai tanggapan dari saya begitu. Ya, pengaji Edi. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggapan saya pertama, potret silat beksi dan tokoh-tokohnya itu di pertukangan. Ini suatu hal yang baik. Hanya barangkali kalau boleh saya lain kali ya, pakainya jangan hanya nama silat aja gitu. Harus pakai pencak silat. Karena kalau silat aja kita ikut dari Sumatera sampai ke Brunei itu silat. Tapi sejak 18 Mei 1948 nama pencak dan silat disatukan. Itulah lahirnya IPSI. Jadi saya mohon juga beksi bergabung sebagai organisasi pencaksilat. Di Jakarta ada pengurus daerah IPSI, tapi ada juga Putra Betawi. Nah, Putra Betawi itu dalam Munas kemarin di Sentul itu dapat 1 suara. Jadi Jakarta dapat 2 suara, Pengda IPSI Jakarta sama Putra Betawi. Nah, bagusnya beksi bergabung dengan Putra Betawi untuk mendapat identitas pencaksilat. Karena apa? Karena UNESCO telah mengakui bahwa tradisi pencaksilat diakui sebagai warisan budaya tak benda. Bayangkan, sekarang dunia internasional itu mengarah, kalau kompasnya pencaksilat itu di Indonesia. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Dan ingat, roh pencaksilat itu ada di perguruan. Walaupun bagaimanapun, perguruan itu inti dari organisasi pencaksilat. Tidak akan ada Pengda IPSI kalau tidak ada beksi. Tidak akan ada PB kalau tidak ada beksi. Itu makanya roh pencaksilat adanya di perguruan, bukan ada di Pengda. Lainnya saya kira saya hanya ingin memberi
komentar mengenai Laskar tadi itu memang Laskar itu terdiri dari orang-orang silat semua. Saya pribadi umur 16 tahun saya sudah terjun di Tasikmalaya sebagai gerilyawan. Umur saya baru 16 tahun itu. Jadi banyak pejuang-pejuang di Jakarta, pahlawan-pahlawan itu banyak, hanya kita perlu catat satu persatu Bu, supaya tidak hilang. Bahkan kalau perlu kita bikin suatu monumen laskar-laskar kita yang memang berjuang untuk negara. Amin. Amin. Itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Saya bergembira bahwasanya Beksi akan maju terus. Hanya jangan lupa Beksi bagian dari organisasi pencaksilat yang kita sudah diakui oleh dunia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Bung Haji Edi. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya atau masukan, kami persilakan. Silakan. Kok sepi, nggak ada yang mau nanya? Ya. Yang Saya lain sendiri. monggo. Ya, Bang Coco mungkin silakan komentarnya. Masih unmute itu Bang Koko. Bang Jojo masih unmute, dihidupkan dulu. Assalamualaikum Mungkin Mas Ryan. warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Bapak Haji Edi, Bapak Rehan, moderator, saudara-saudara sekalian. Kebetulan nama saya Haji Syariat. Saya Pak Edi adalah salah satu murid Pak Rifai, Muhammad Rifai Sahib, anak buah Pak Edi. Saya sangat senang sekali dengan buku Beksi yang selesai ini ya, di tengah-tengah berbagai aliran Betawi yang ada di Indonesia ya, khususnya di Jakarta gitu. Karena kita ini sangat butuh literatur, jadi dari budaya tutur dirubah menjadi budaya akademik sehingga bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di luar negeri. Ini di sini juga Pak Edi, Pak Rehan, ada sobat saya dari Mas Selatan ini, Pak Hilmi ya. Ini sejarawan yang tinggal di Cape Town ini. Dia ngingetin saya untuk hadir nih, terima kasih. Saya bersama Kak Jojo ini kita sama-sama kemarin Pak Edi kan mengembangkan silat di Afrika Selatan, di Johannesburg dan di Cape Town. Nah, pertanyaan saya kali ini untuk yang silat Beksi terutama berkaitan dengan spiritualitasnya, ya kan? Tadi sudah disebutkan tentang tradisi ritual ya, biasanya itu kalau di Jumatan perkataan atau di awal di Kalek gitu kan, ini ada berkaitan dengan Islam, apalagi penyebarnya haji gitu ya. Nah, hanya yang saya ingin ketahui, menurut penulis dan para pelaku Beksi, ada tidak keterkaitan antara spiritualisme dari ajaran Islam ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam jurus gitu ya, dalam jurus Beksi. Dalam pengamatan saya itu kan, kalau di masuknya Islam di daerah Tatar Pasundan memang itu ada ifat-ifat
atau Wawakas Sunan Gunung Jati, di mana ajarannya itu tidak boleh mukul muka gitu. Sehingga di Cimande ini tidak ada ajaran itu mukul muka. Kalau saya lihat perhatikan gerakan-gerakan Sunan Betawi itu enggak, secara tidak langsung ada pengaruh juga itu, tidak boleh memukul muka dalam arti memukul lurus gitu ya. Jadi sifatnya itu tadi ada bolak-balik, ada bandul, ada getok, ada tampar, ada totok, apa aja, tapi tidak boleh memukul gitu. Nah, saya tidak tahu tuh apakah pengarang kira-kira melihatnya ada nggak secara spiritual keterkaitan. Kemudian yang kepada kedua, mungkin saya minta juga kepada Pak Edi kan, pengalaman Pak Edi ini para pesilat umur 16 tahun di Tasik gitu kan. Itu kalau boleh saya bertanya Pak Edi, saya baca buku biografinya Pak Edi itu kan, itu menyinggung soal masalah perjuangan Pak Edi. Saya pengen sih kalau bisa gitu kan Pak Edi di tengah-tengah generasi muda ini, Pak Edi memaparkan bagaimana kontribusi para pendekat pesilat-pesilat ini kepada kemerdekaan Indonesia dengan cerita yang lebih gampang gitu. Karena saya lihat Pak Edi sangat berkesan sekali dan saya belum pernah mendengar langsung dari Pak Edi kisah-kisahnya. Mungkin itu aja Pak moderator ya. Terlebihnya mohon maaf ya agak panjang. Terima kasih atas acara yang sangat indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajis Sariati ya. Belum dijawab mungkin kita tampung dulu ya. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Dua lagi. Via chat mungkin, Bang Muhajir. Coba. Ini ada tiga pertanyaan ini. Oke. Iya. Ya berarti sudah ya berarti untuk yang pertama saya persilakan untuk Mas Rehan untuk menjawab pertanyaannya juga Bang Ajis ini ya, dari Mas Ajis dan dari yang di chat ini. Ya, jadi ada pengaruh spiritual kan ya, spiritual dengan masuk kepada gerakan BXI ya. Tadi disampaikan Mas Ajis seperti itu. Apakah ada pengaruhnya atau tidak, sehingga dari ajaran-ajaran spiritual itu teraktualisasikan di dalam bentuk gerakan, sehingga tadi disampaikan nggak boleh mukul muka karena muka itu sesuatu yang dimuliakan dan sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini silakan dijawab untuk kedua pembahas di sini. Silakan Mas. Iya. Ya, makasih Bang Muhajir, makasih Bang Syariat ya. Ya, sepanjang penelitian saya, jadi ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi, tetapi karena saya meneliti para muridnya langsung, jadi beliau itu tidak dapat menjawab apakah eksplisit atau implisit ya. Tetapi saya mendapat kesan implisit bahwa silat beksi ini dilapisi dengan seperti seperti ajaran-ajaran tarekat saman seperti itu, tarekat samaniyah seperti itu. Tetapi untuk jurusnya, apakah jurusnya itu dari gerakan tarekat, itu saya tidak dapat menyatakannya secara langsung seperti itu, karena itu harus gurunya langsung apakah ini dari gerakan tarekat atau bukan. Tetapi kalau dari pernyataan secara implisit yaitu tarekat samaniyah. Hanya saja di setiap jadi kan ada 12 jurus. Jadi di setiap sesi kan dibagi 3 sesi. Jadi setiap 4 jurus selesai itu ada semacam selamatan lagi dari guru seperti itu. Tetapi apakah jurus itu berasal dari gerakan spiritual? Saya kira tidak ya Mas Bang Syariat ya. Kalau pernyataan apakah boleh mukul muka atau boleh mukul bagian alat vital lainnya, ya itu tergantung kondisi pertahanan ya, tergantung kondisi apakah dia melawan
Maksudnya dalam pertandingan atau dalam pertarungan gitu, apakah boleh mukul muka atau alat vital lainnya? Saya kira tidak ada batasannya, terutama dalam pertarungan. Tetapi kalau dalam pertandingan, ya itu kan ada IPSI yang punya peraturan tersendiri seperti itu. Apakah boleh mukul muka, boleh mukul alat vital. Kalau dalam pertarungan saya kira sah-sah saja, tapi kalau dalam pertandingan ada aturan tersendiri seperti itu. Tetapi ada satu poin penting bahwa seorang pesilat besi kalau dalam pertarungan lalu menang dan musuhnya mungkin bahasa kasarnya terkapar atau terluka seperti itu, ada semacam kewajiban untuk mengobati. Karena apa? Karena tujuannya adalah mencari saudara. Jadi musuh ketika kalah berarti adalah saudara, bukan lagi musuh yang harus dibunuh seperti itu. Nah, begitu juga kecuali itu kecuali yang memang betul-betul tidak dapat dikendalikan ya emosinya, atau sudah kalah tapi masih melawan lagi, nah itu urusan lain seperti itu. Tetapi para guru itu mengajarkan, saya mendapat pernyataan bahwa ketika musuh yang sudah dikalahkan oleh pesilat besi atau guru-guru atau tokoh-tokoh yang menjadi kajian kita ini dikalahkan, maka secara otomatis si musuh ini atau si petarung ini menjadi saudara, dan kalau terluka itu diobati seperti itu. Nah, teknis pengobatannya mungkin nanti ada kajian tersendiri. Mungkin Bang Ajis bisa nambahin seperti itu. Adakah peristiwa untuk pertanyaan Bang Ari Prabowo ya, maaf jatuh. Untuk pertanyaan Bang Ari Prabowo, apakah peristiwa penting yang melibatkan pesilat beksi? Di satu peristiwa penting itu peristiwa Lengkong yang ada di Serpong. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mendapat kesan yang eksplisit, yang artinya yang jelas apakah terlibat dalam peristiwa seperti Haji Darib atau Kiai Nur Ali di Bekasi seperti itu di pertempuran Sasak Panjang, tetapi saya mendapat kesan bahwa mereka dipastikan pergi ke garis demarkasi, di mana garis demarkasi itu menjadi batas perjuangan antara rakyat Indonesia dan Belanda pada waktu itu. Tetapi karena mereka pesilat lincah, ada kesan yang saya tangkap dari sumber bahwa tidak semua pesilat ke sana, karena salah satu tokoh Mandor Minggu itu menjaga kampungnya seperti itu, karena beliau sendiri sebagai salah satu tokoh selevel opsir lah pada zaman Belanda seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi, apakah silat beksi masuk kurikulum? Saya itu tidak tahu, mungkin Dinas Pendidikan lah yang menjawab lah. Saya kurang banyak yang tahu. Kemudian mau tanya bagaimana caranya kita menyatukan aliran pencak silat beksi. Nah, mungkin Bang Ajis yang lebih paham ya, atau Bang Muhajir yang sehari-hari di petukangan seperti itu. Ya, dari saya cukup. Saya mau nambahin ke Bang Syariat tadi. Saya juga lagi meneliti silat Cimande, di Cimandenya langsung. Nah, ini sudah kurang lebih 75%. Hanya apakah modelnya sama, tulisannya seperti silat beksi petukangan atau pencak silat beksi petukangan, nanti kita lihat apakah seperti itu. Ya, terima kasih Bang Muhajir. Terima kasih Mas
Raihan atas jawabannya ya. Untuk mengikat lagi ya jawaban dari Mas Raihan ya. Tambahan dari Bang Ajis ya. Dipersilakan untuk Bang Ajis untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan semua itu jadi satu aja. Ada beberapa yang harus penambahan dari keterangan yang diberikan oleh Rehan. Mengenai spiritual di kemungkinan di jurus itu mungkin ini ya, bahwa beksi itu nggak ada tendangan. Tendangan nggak ada, Bung Rehan. Karena beksi, menurut para pesilat beksi itu tidak boleh kaki itu ke atas kepala. Apakah itu bisa dikategorikan menjadi spiritual? Tadi menurut saya, tapi pada prinsipnya nggak ada beksi itu nggak ada tendangan. Ya. Kemudian di hal lain itu ada torikot tadi ya, saya sependapat dengan Bung Rehan, hanya menambahkan aja Bung Rehan. Beberapa bulan yang lalu kami ke Batu Ceper, Bung Rehan, Batu Ceper, kami ketemu dengan keluarga besarnya almarhum Ki Burhadi untuk menanyakan perihal Ki Salim tadi, Ki Salim. Menurut keterangan sedikit keterangan dari keluarga Halim bahwa Ki Salim adalah guru ngaji dari Ki Murhali. Itu yang baru sedikit keterangan yang kami dapat Rehan. Belum lama kami sana ziarah silaturahmi pada kemungkinan itu ya tadi masuk dalam torikotnya Samaniyah ya, Rehan ya. Ya kemungkinan mungkin nanti ada penelitian Bung Rehan dikembangkan lagi atau teman-teman yang lain untuk ayo sama-sama sebenarnya kembali tadi bersatu, ayo sama-sama kita bersatu untuk bagaimana menulis tentang hasanah dalam hal ini pencak silat beksi kalau kata pengajian tadi, karena pencak silat tadi sudah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kemudian ada sih bukan di jurus, ada ritual-ritual yang tadi yang disampaikan oleh Rehan ya, di mana kita belajar ritual Rasulullah. Dari itu juga ada wirid-wirid tertentu dari beberapa guru itu, Bung Rehan. Yeah. Bung Rehan ya memang itu sangat spiritual. Karena memang dari tadi sholat, sholawat, baru silat. Jadi spiritualnya dulu diisi, jika nanti mental yang bergerak atau fisik yang bergerak sudah ada isi, ada maksudnya itu sudah oleh ajaran-ajaran spiritual dari mungkin itu dari saya secara bukan. Terima kasih Bung Majid. Jadi itu yang dipaparkan oleh Bang Ajis tentang apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan spiritual. Kemudian yang belum mungkin lebih diperjelas lagi tata cara tadi yang di chat itu untuk apa? Yang di chat banyak perburuan ya. Untuk menyatukan itu gimana? Kira-kira ya. Tadi saya sudah sampaikan, yuk sama-sama kita bersatu. Dari banyak perguruan ini adalah sebuah hasanah,
sebuah kekayaan, sarana atau kekayaan perkembangan dari silat basic khususnya. Jadi sama-sama ini menjadi sebuah kekuatan yang memang sampai hari ini sangat kering dengan mungkin tulisan-tulisan yang berbentuk buku ya. Mungkin ada beberapa, makanya kita patut bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Yayasan Om Mariono Award di almarhum yang memang begitu dedikasinya beliau. Almarhum Om Mariono itu luar biasa, dan diteruskan oleh istrinya Bunda Lia itu bagaimana membumikan secara bumi seperti buminya dengan bentuk tulisan yang sudah cetak, yang disebarkan supaya generasi selanjutnya itu bisa memahami dan mempelajari secara langsung hasanah atau warisan-warisan yang ada di khususnya di Betawi ini, khususnya silat beksi. Mungkin itu yang awal kita lakukan. Kemudian ada beberapa memang kalau kita lihat, kalau kita kedepankan perbedaan itu nggak akan ada habis-habisnya. Makanya ayo sama-sama kita satukan persamaan di antara kita, karena perbedaan itu relatif, perbedaan itu adalah hikmah, perbedaan itu adalah sebuah keberkahan dari keilmuan kita masing-masing yang berkembang sesuai dengan posisinya atau daerahnya atau tingkat pengetahuannya masing-masing. Yang penting bagaimana kalau base itu kalau dia terbalik begini, kira-kira gitu ya, Bang. Abang-abang semua, mohon maaf saya juga nggak terlalu ini gitu. Ya Beksi, nah terbalik ini sebetulnya bisa juga spiritual kali ya, Muhajir ya. Nah, karena Beksi menurut orang tua kita, kenapa sih terbalik yang dibentukkan? Ya tadi menerima, dia bumi menerima. Jadi segala sesuatu bisa diterima oleh pesilat Beksi. Ada keterangan seperti itu, Bung Rehan, yang dikatakan oleh para orang tua yang ada di pemerintahan. Kenapa sih? Itu dan yang penting lagi itu yang demarkasi tadi ya. Saya yang tadi Wan Gani itu, Wan Gani ya, Wan Gani Mufti Batavia pertama itu, Bung Rehan. Halo. Ya kemarin 3 bulan yang lalu kami ke sana, berziarah ke sana. Ternyata beliau itu wali mastur, wali yang tersembunyi. Dan ternyata beliau itu Mufti Batavia pertama, sebelum Habib Usman bin Yahya. Kami ketemu dengan cicitnya di sana. Kenapa? Karena ada keterangan bahwa beliau itu sering kepetukangan pada saat di masa-masa akhir beliau sebelum meninggal. Beliau terus menjadi Rehan. Gitu. Makanya kami ke sana, akhirnya dengan cicitnya banyak keterangan-keterangan yang kami dapat. Mungkin di buku-buku mungkin buku selanjutnya. Paling itu aja dari kami. Mungkin nanti ada beberapa yang melengkapi. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari Bang Ajis. Mengingat waktu yang disediakan, waktu yang kita rencanakan sampai jam atau pukul 15.00. Mungkin sebelumnya ada yang ingin menambahkan. Bang Ari Noval nampaknya. Silakan Bang Ari. Maaf Pak Muhajir, bisa diulang Pak? Ya, mungkin Bang Ari ingin menyampaikan sesuatu. Hardi, ya. Bang Hardi. Bang, oh ya, silakan.
Silakan bisa di-unmute sendiri bagi yang ingin bicara. Ya, dipersilakan ya, Bang Nopal ya, atau Bang siapa yang ingin berbicara nih? Assalamualaikum. Salam. Bang Aziz. Halo, Assalamualaikum. Dari Utari Assalamualaikum. bisa? Mohon maaf. Halo. Apa bisa didengar? Halo Bu Tari, bisa Bisa. videonya, Bu? Baik. Silakan Mohon. buka videonya. Oke. Ya maaf, ini sedang sinyalnya bermasalah. Oh Jadi iya, saya baik. ya pertanyaannya sederhana aja. Tapi pertama-tama menyampaikan selamat karena ada buku yang bisa bercerita tentang silat beksi ya menyebutnya ya. Nah, semoga ini bisa diikuti oleh berbagai aspek kebudayaan Betawi yang lain. Terima kasih untuk para narasumber dan ingin bertanya, apakah silat beksi sudah masuk kurikulum Dinas Pendidikan DKI? Bila belum, apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Kemudian, bagian kedua adalah bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok pengajian, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, maupun kelompok keagamaan yang lain, karena dalam situasi saat ini kita kan Pancasila ya, jadi barangkali juga banyak pesilat yang orang dari agama lain yang ingin belajar bagaimana itu bisa diberdayakan. Karena misalnya saja ibu-ibu majelis taklim misalnya, saya membayangkan alangkah bagusnya kalau sebelum mulai itu ada semacam gerakan senam ala silat beksi, sehingga lama-kelamaan kita yang tinggal di Jakarta, baik orang Betawi ataupun tidak, jadi mengenal tradisi yang ada di sini. Terima kasih dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan kurikulum ini tadi yang sudah disampaikan juga, apakah sudah ada di Pemda di DKI ya berkaitan dengan kurikulum itu sendiri, karena ini memang sangat penting ya, kita yang berada di DKI ya, seharusnya sekolahan itu eskulnya itu adalah beksi, silat beksi ya, untuk mengenalkan budaya DKI Jakarta atau Betawi itu. Mohon maaf karena memang yang ada di kebanyakan di antara sekolah-sekolah yang ada di DKI itu eskulnya justru jarang sekali yang beksi itu. Banyaknya mohon maaf dari pencaksilat yang lain ya. Silat-silat yang lain seperti mohon maaf ada karate, taekwondo ya dan sebagainya. Dan harusnya memang dari kita ini ya yang harus mulai, dan juga butuh banyak dukungan support yang kuat dari pemerintah untuk mengenalkan budaya daerah lokal masing-masing. Tapi yang berhak menjawab adalah Mas Rehan dan Bang Ajis, karena saya hanya ingin melihat memang dari sekolah-sekolah yang ada justru lebih banyak SD itu dari bukan beksi itu sendiri atau silat-silat beksi yang lain. Silakan di Mas Rehan dulu ya. Setelah ini, setelah dijawab, saya beri kesempatan untuk bicara Bang Nopal. Ya, untuk bicara Bang Nopal ada ya Bang Nopal? Bang Nopal ada hadir? Ada Bang. Oke, boleh saya bicara? Nanti setelah dijawab oleh Mas Rehan, nanti Bang Nopal kami persilakan untuk berbicara. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bang Muhajir. Saya kira untuk kurikulum untuk lokal petukangan saya kira perlu ya. Maksudnya perlu itu dalam arti
ekstrakurikuler. Jadi mungkin teman-teman perguruan seperti Babi Miftah atau Kong Dasik seperti itu masuk ke sekolah-sekolah menawarkan proposal bahwa ada kegiatan kurikuler loh. Ya kita orang petukangan punya silat beksi kok. Yang masuk kok karate, yang masuk kok aikido seperti itu ya. Saya kira untuk kirim proposal perlu ya seperti itu untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk apa ya? Memberikan salah satu alternatif pelajaran bela diri atau seni lah seperti itu. Seni pencaksilat lah. Terus yang kedua pertanyaan apakah non-muslim boleh belajar silat? Oh boleh, sangat boleh. Sangat boleh kok. Di petukangan, di beksi petukangan, saya kira dinyatakan silakan boleh mas, nggak ada masalah kok. Tetapi dia hanya belajar silatnya secara fisik seperti itu. Dia tidak masuk ke ranah spiritual. Begitu juga yang terjadi ketika saya meneliti di Cimande seperti itu di desa Cimandenya langsung seperti itu. Nggak ada masalah mas, nggak apa ya. Wong belajar silat itu bebas kok. Semua bisa belajar silat, hanya saja untuk ranah spiritual karena bukan non muslim jadi ya nggak tahu seperti itu. Sama juga saya tanya ke teman saya salah satu narasumber di buku ini, Mas Raden Anggoro Seto, orang pesilat dari Setiahati Winongo di Madiun. Beliau bilang bahwa ya orang non-muslim boleh kok, bahkan beberapa orang dari Belanda, beberapa orang dari Amerika ya belajar ke sana, tetapi secara spiritual ya nggak dapat, tapi secara fisik silat bisa. Tetapi rata-rata kalau yang di Madiun itu menjadi mualaf seperti itu. Tuh, ada satu lagi cerita dari Cimande, saya dapat dari Cimande. Jadi salah satu tentara Jepang pernah masuk ke desa Cimande. Jadi dia itu melawan salah satu pesilat dari Cimande. Nah, pesilat Cimande ini menggunakan ranting kayu. Sama mungkin halnya cerita dari Babi Miftah yang di Petukangan ya, Bang Ajis ya. Yang di selatan tuh muridnya Kong Nur ya. Itu cerita bahwa semua hal bisa dipakai senjata. Nah, ditarik lagi dari Cimande bahwa itu menunjukkan bahwa belajar silat sudah boleh, bahkan orang Jepang yang notabene penjajah seperti itu belajar silat walaupun mereka non muslim, tetapi mereka hanya belajar fisiknya bukan spiritualnya seperti itu. Ya, makasih Bang Majir. Terima kasih Mas Raihan. Ya. Tapi untuk kurikulum itu sudah ada ya, karena untuk memasukkan proposal kan tentu ada SOP-nya, ada aturannya, itu aturan baku untuk bisa diterapkan, standar baku untuk bisa diterapkan, diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, kalau sekedar proposal tapi tidak ada standar bakunya kan SOP-nya itu ya bagi mereka yang awam akan kesulitan juga gitu, yang belum pernah mengenal silat beksi ya, tiba-tiba mungkin setelah silat beksi pada turun bro ya, karena banyak ketikanya ya. Kira-kira sudah ada belum Mas Rehan ini untuk kurikulum yang dituangkan dalam kurikulum itu ya sekedar SOP atau bagaimana dari awal sampai akhirnya? Saya kira saya punya pengalaman teman itu Aikido ya, Bang Muhajir. Jadi ketika Aikido itu dia sebagai personal sensei Aikido, ketika masuk mengenalkan diri, oh silakan Mas kirim proposal. Nah, standarnya yang dipakai adalah standar si perguruannya seperti itu. Jadi misal perguruan Kong Hasbuloh, ya standar perguruan Kong Hasbuloh itu bagaimana dijelaskan dalam proposal secara detail seperti itu. Sama seperti Aikido. Ya walaupun pelajarannya itu aja, tetapi kan ada standar tertentu yang harus dipenuhi seperti itu.
Masa orang luar yang dari Jepang misalnya bisa masuk, kita yang orang lokal sendiri nggak bisa masuk. Ya mungkin aja se-Jakarta Selatan atau mungkin bisa jadi se-Jakarta Raya kan seperti itu. Ya maksudnya bukan kurikulum secara seperti matematika gitu enggak, tetapi ekstrakurikulernya memang harus kita masukin karena kalau tidak begitu saya kira perlahan akan menghilang itu karena generasinya kan terus berubah. Nah, kita perbesar distribusi dari pendidikan silat beksi itu sendiri, ya salah satu caranya dengan mungkin seperti itu. Ya, mungkin Bang Ajis lebih tahu karena kondisi lapangannya yang menguasai Bang Ajis. Ya, terima kasih Bang Majid. Terima kasih Mas Rehan. Ya Bang Ajis, tambahan. Ya saya rasa kita berharap bersama-sama supaya COVID ini segera menghilang. Mudah-mudahan dari COVID menghilang kita bisa menggunakan momentum hari ini untuk kita terus bergerak secara bersama memajukan hasanah budaya lokal dalam hal ini pencaksilat, khususnya pencaksilat beksi. Itu sehat. Kita berharap COVID hilang. Kemudian Bunda Asmin, Bunda Iga ya, kami juga sudah mencoba Bunda Iga tadi mengenai senam ya, kita ada senam beksi namanya, kita udah coba, cuma karena kemarin kita dengan COVID yang selama 2 tahun ini ya, jadi agak tersendat. Ya mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan produk-produknya sudah ada, mungkin nanti diperjelas lagi oleh Bung Nopal, karena Bung Nopal ini ketua umumnya Yayasan Kampus Silat juga. Beliau juga di Dewan Pendidikan Jakarta Selatan, Bung Rehan, Bunda Iga. Mudah-mudahan beliau bisa mengakomodir aspirasi dari sebetulnya beliau juga gitu. Nah, tapi pada prinsipnya kita berharap COVID selesai. Nah, beksi itu warisan budaya tak benda Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan tahun 2015, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Budaya pada saat itu Anies Baswedan, yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini momentum Bung Rehan, Bunda Ike dan semuanya, khususnya Bung Nopal, mudah-mudahan ini menjadi bergerak ke depan. Insya Allah COVID selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ajis. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya persilakan untuk Bang Nopal untuk menyampaikan yang perlu disampaikan. Silakan Bang Nopal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama keluarga besar Haji Gojali atas terbitnya buku ini, Bang Rehan dan Obor. Yang pertama-tama saya sekaligus menjawab satu-satu yang ini ya. Dari Mbak Utari, apakah silat beksi sudah kurikulum? Yang pertama, kami untuk ekstrakurikuler hampir di sekolah-sekolah sudah bisa menerimanya, terutama kami seorang punya sekolah juga, memang pertama kali Yayasan Beksi menjadi ekstrakurikuler di sekolah. Yang kedua, dari 2010 kami telah berjuang untuk memasukkan Beksi itu masuk ke kurikulum. Dan bukan hanya sebagai ekstrakurikuler, tapi sebagai muatan lokal di sana. Gitu. Dan kita berusaha memang ketika itu masuk kurikulum, kita harus membuat dasarnya yaitu berupa RPP ataupun perangkat lainnya untuk menjadi sebuah pembelajaran yang bisa diajarkan ke siswa-siswa. Ini sedang kami garap. Selanjutnya kami sudah menghadap dengan waktu itu Bapak Wakil Gubernur, yaitu zamannya Pak Saiful Jarot. Pak Jarot. Terus kita juga sudah audiensi dengan
para anggota DPRD waktu itu dan wali kota. Dan kita diharapkan untuk membuat persiapan untuk memasuki memang seandainya itu diterima di kurikulum gitu untuk perlengkapan pembelajarannya gitu. Mudah-mudahan kalau memang di sini ada orang Disdik ya mudah-mudahan memang ini diterima. Dan yang kita sibukkan yaitu siapa pengajarnya. Itu yang jadi PR kita hari ini gitu. Siapa pengajarnya nantinya gitu loh. Nah, ini yang kami juga sudah mesti menyiapkan itu gitu loh. Karena seandainya itu masih kurikulum, nggak mungkin diajarkan hanya oleh guru-guru yang memang hanya sebatas dia bukan guru-guru dari BEKSI tersebut gitu. Nah, ini yang susah dimasukkan teknisnya. Nah, ini yang kita lagi coba jembatani di situ. Yang kedua, bagaimana pemberdayaan kelompok pengajian remaja. Yang pertama, dulu BEKSI itu memang diajarkan tidak segamblang ini, terbuka ini. Dia diajarkan hanya orang-orang tertentu dan hanya di dapur. Nah, hari ini biasanya BEKSI itu, kalau kita bicara BEKSI, biasanya di latar main pukul, di balik biasanya mengaji. Nah, itu tutor paling utamanya. Bahwa pondasinya seperti itu. Terus kita berharap BEKSI ini memang mudah-mudahan ini tetap berjalan dari memang tujuan kami mengajarkan BEKSI, membudayakan BEKSI itu untuk melestarikan warisan budaya tersebut. Terus kenapa menyatukan aliran BEKSI? Ini tahun 85 ini sudah terjadi. Gitu loh. Perguruan-perguruan BEKSI seluruhnya itu sudah berkumpul baik dari Kong Simin, Kong Nur, Kong Haji Hasbullah, Mandor Minggu, Agus Sahro, Bang Muhammad Bopeng dan seluruhnya itu sudah bersatu tahun 1985 waktu itu. Itu sudah bersatu di Kosrat waktu itu kalau nggak salah pembinanya adalah Bapak Haji Edi Nalpraya gitu loh. Makanya kita berharap karena pembinanya Bapak Haji Edi Nalpraya, Kong Edi, nah ini sudah pernah bersatu. Ketika ini banyak muridnya, guru-gurunya sudah pada nggak ada, nah inilah ya yang akhirnya kita bukannya nggak bersatu, yaitu tadi khasanah pembelajaran. Di guru pun kita nggak bersatu dalam bahasanya. Tapi katanya dia begini, paling simpel. Selama pukulannya celentang, lu saudara gua. Gitu. Bahasanya itu. Jadi siapapun guru lu, apapun nama perguruan lu, ketika lu mukul celentang, itulah keluarga kita, itulah saudara kita. Gitu loh. Dalam artian segaris lah bahwa BEKSI itu. Terus selanjutnya, kenapa nih tadi ada dari Kong Marhali, Assalamualaikum, dari perguruan Kong Marhali, menanyakan apa beda BEKSI sama BEKSI. Tadi sempat dijabarkan oleh Bang Rehan ya Bang ya, gitu loh. Terus terang, kita ini orang Betawi, beda bahasanya dengan orang-orang yang memang di pinggiran Dadap waktu itu. Gitu. Orang kita itu ngomong BEKSI itu nggak enak bahasanya. Kalimatnya BEKSI baru enak bahasanya kalau orang-orang Betawi. Gitu loh. Ketika tahun 85 itu mau terjadi itu, Kong Haji Hasbullah ke daerah Dadap. Gitu, ke Licing Ok waktu itu. Sebelum itu, dia minta izin bahwa ini BEKSI. Sebenarnya sama dengan BEKSI. Cuman lidah kita ini nggak bisa gitu, ya kan? Nah itulah kenapa BEKSI ini jadi akar budayanya di Petukangan. Padahal mah satu rumpun bahasanya kita dengan mereka, gitu loh. BEKSI itu satu rumpun bahasanya. Cuman karena lidah tidak bisa berkata itu, cuman agak keras makanya akhirnya timbullah kata BEKSI.
Maaf Bang Nova, bisa dipersingkat gitu, Iya. karena kita tinggal sedikit lagi dan Iya. sudah habis ya. Oh, Ada udah satu habis. lagi. Ya sudah. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Haji Gojali mengucapkan banyak terima kasih, dan atas nama Yayasan Beksi, Yayasan Kampung Silat Petukangan, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih Bang Rehan. Apapun yang tertulis di situ, itulah penelitian Abang seluruhnya bersama rekan-rekan, ya kan. Dan terima kasih untuk pihak obor yang telah mencetaknya dan mendistribusikannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu angka awal bahwa hasanah budaya kita ini banyak dan mungkin akan bertambah banyak ketika tulisan Bang Rehan makin banyak. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nopal. Satu lagi, saya mohon maaf kepada seluruh peserta karena waktu kita melebihi daripada yang kita sepakati. Ada satu lagi yang penting menurut kita untuk mendengarkan atau menyampaikan pertanyaan dari Ibu Lia, ya, karena Ibu Lia ini salah satu sponsor terbitnya buku ini. Jadi kesediaan Ibu Lia untuk menyampaikan. Ibu Lia, dipersilakan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Lia. Mau terima kasih saja atas semua pihak yang ikut serta sampai buku ini terwujud, dan mungkin seperti Pak Aziz tahu sekarang tidak semudah yang dia bayangkan pada saat pertama usul ke Om Mariono Pencaksilat Award. Itu mungkin 2 tahun lebih ya sebelum bisa jadi, karena memang ada proses editing, koreksi, dan layout, dan lain-lain. Jadi ini memang membuat buku tidak mudah, tapi karena itu saya selamatkan semua dari penulis, Pak Aziz yang dorong terus, sama semua yang diwawancari agar sampai buku ini bisa terjadi. Saya juga sangat terima kasih sama Pak Edi Nalapraya yang memang teman atau justru mungkin dekat sekali sama suami saya. Sayang dia mungkin sudah tidak di sini, tapi saya mau menyampaikan rasa syukur bahwa dia bisa hadir hari ini di tengah kita, dan jelas juga saya terima kasih pada Yayasan Obor yang jadi mitra kita dalam seri Pustaka Pencaksila yang sudah sampai, jika tidak salah, 6 atau 7 buku, dan mudah-mudahan akan ada yang lain termasuk dari Bu Ige, mudah-mudahan akan ada dalam waktu yang tidak terlalu jauh, tapi memang membuat buku perlu waktu. Mungkin akan ada diskusi lagi ya, ini diskusi yang dibuat atas inisiatif Obor dengan Pak Aziz dan penulis, tapi dari pihak Om Mariono Award mungkin bisa ada lagi yang kita bisa undang orang lain untuk diskusikan buku ini, tapi pasti bukan dalam waktu yang dekat. Dengan demikian, terima kasih banyak dan bantu promosi agar lebih banyak memang bisa baca buku ini, dan itu sangat penting saya pikir jika kita bicara memang pelestarian pencaksila. Salah satu faktor yang suami saya selalu mengingatkan bahwa tidak mungkin pencaksilat akan seperti martial arts yang lain jika tidak ada buku referensi. Dan ini memang yang kita mencoba atas nama dia untuk terus jalani. Semoga bisa jadi dan jadi amanah untuk beliau. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Ibu Lia atas penyampaiannya, dan Pak Muhajir. Ya. Pak, boleh satu lagi dari Ibu IG Asmin mungkin Pak? Bu IG. Ibu IG. Ya, silakan Bu IG. Singkat padat. Bu Dokter ya, silakan Bu Dokter IG. Silakan Bu Dokter.
di unmute itu. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bicara dari tadi sampai saya lupa mau bicara apa. Ya, tapi terdengar ya. Ya, saya sebenarnya mau bilang Bang Rehan, alhamdulillah kita ketemu muka juga akhirnya. Karena sebenarnya buku ini kan sudah calon buku ini sudah saya baca jauh sebelum dia terbit, dan memang ada pasti setiap buku tiada gading yang tak retak ya Bang Rehan ya. Malah itu menjadi masukan juga buat saya kalau mau dirapikan, karena tadi disindir lagi oleh Ibu Lia. Baik Ibu Lia, siap laksanakan. Nanti kekurangan Bang Rehan akan saya tambahkan di situ. Tapi saya tahu ini penelitian yang melelahkan tapi sangat dinikmati, entah berapa gelas kopi dan pak rokok yang habis selama penelitian ini dilakukan. Dan ini buku oke sekali. Saya jualan nih, saya mau jualan aja di momen ini. Ini buku layak banget untuk dibaca dan dikoleksi. Dan saya tahu di luar sana sebenarnya buku ini bisa menjadi panutan supaya ada rehan-rehan berikutnya untuk perguruan-perguruan yang lain begitu ya, karena ya ini bisa menjadi role model lah, paling tidak bukunya sederhana, bahasanya juga mudah dipahami, kemudian ada foto-foto pendukung ya, di 1-2 agak buram tetap tidak apa-apa, masih bisa dinikmati. Cuma satu lagi memang tadi yang menarik dari dari diskusi kita, antara lain ada masalah pengucapan ya. Karena Bang Rehan sendiri bilang beksi, tapi Bang Ajis bolak-balik sebutnya beksi. Nah, enggak apa-apa, itu adalah kalau di di tempat aslinya bahkan beksih ya. Dari tadi juga saya baca di kolom komentar ada seperti itu. Itu nggak apa-apa. Ini buku sudah bagus, sudah ya ada naik turunnya. Jadi silakan dibeli Bapak Ibu dengan promo diskon 25% khusus untuk peserta pada hari ini. Saya orang marketing soalnya, jadi cuap-cuapnya pasti soal jualan. Nah, ini buku ini buku ada hal-hal yang sangat menarik. Ada kearifan lokalnya, ada unsur Islamnya, ada unsur sedikit mistisnya juga. Jadi kita jualan dulu ya Bang Rehan, supaya memang mau dibeli. Jangan kita jawab semua pertanyaan. Kalau kita jawab semua pertanyaan nanti gak ada yang beli. Ini menarik sekali. Silakan Bapak Ibu. Dan untuk kurikulum itu betul berat. Nah, tapi kan di sini ada Bang Yahya Andi Saputra, masukin ya Bang ke LKB untuk muatan lokalnya. Kayaknya kalau nggak salah dengar gosip-gosipnya beksi sih masuk, tapi sebagai sebagai teori itu juga sudah langkah maju lah, sedikit langkah untuk menuju supaya kurikulum di Jakarta paling tidak muatan lokalnya mengandung silat lokal, entah beksi ataupun silat-silat yang lain dipersilakan. Kita bersaing saja secara fair. Mungkin tadi juga Bang Naufal, halo Bang Naufal, assalamualaikum, senang bisa ketemu lagi. Bang Naufal bisa mulai dari sekolahnya sendiri tentu saja ya. Dan mungkin itu saja deh dari saya. Pak Muhajir, Pak Moderator, saya buru-buru saja supaya kita bisa selesai pas pada waktu asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. IG Asmin atas masukannya, iklannya dan seterusnya. Dan di pengunjung acara ya, dari waktu yang kita tetapkan pukul 15.00 sekarang sudah lebih dari setengah jam. Berarti memang diskusi ini sangat menarik ya, tidak membosankan. Terbukti waktu yang telah kita sepakati molor. Artinya masih banyak hal-hal yang harus dijawab dan didiskusikan. Tetapi apalah daya, karena memang waktu yang tidak memungkinkan, dan PR kita mungkin akan diadakan buku baru dan diskusi-diskusi baru lagi. Baik, Pak Muhajir, mohon maaf Bapak. Ya. Boleh satu lagi, kami ada dari Ketua Yayasan Obor, Ibu Kartini Nurdin, mau bicara closing statement, Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak Syakban, Pak Muhajir, terima kasih banyak. Ya. Selamat sore Ibu Lia, Bapak Ibu semuanya, Ibu IG. Terima kasih atas kerjasama yang baik antara Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan Oong Mariono Award ya, Ibu Lia. Aduh, ini kerjasama yang baik. Kita menerbitkan buku seri
sudah beberapa judul dan mudah-mudahan akan ada judul-judul lagi yang akan terbit. Dan ini adalah referensi penting saya kira untuk budaya kita. Ini kalau ini Betawi ya yang lebih identik ya. Terima kasih banyak kepada Bung Rehan Biadillah. Selamat atas Terima kasih Bu. Terbitnya buku ini. Juga terima kasih kepada Ibu Lia. Mudah-mudahan kita terus menerbitkan buku yang penting khususnya mengenai budaya kita di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita semuanya panjang umur dan tetap berkreasi dan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya? Ada lagi ingin menyampaikan sebelum saya tutup? Tampaknya tidak ada. Sudah cukup, Bapak. Tinggal door prize setelah ini ya. Oke, door prize ya. Kita umumkan door prize. Baik, dari saya selaku moderator, mohon dukungan pintu maaf jika ada kesalahan, salah membina, salah membawa, dan ya. Yang terakhir, memang silat, beksi, dan tokoh-tokoh di petangan sangat fenomenal dan menjadi pijakan awal khususnya yang khusus menyoroti tentang beksi. Beksi bukan hanya belajar jasmani saja, tapi dalam beksi juga diberikan pengetahuan tentang spiritual. Jadi kalau kita mengambil pada teorinya Bapak pendidikan kita, ada olahraga, badan, ya, olahraga dan oleh jiwa ya, sehingga sangat tepat jika seandainya beksi itu nantinya ke depannya bisa dijadikan kurikulum ya, karena di situ muatan spiritualnya juga akan dikembangkan dan bisa menjadi panduan untuk terutama di bangsa Indonesia ini lebih dikuatkan dengan pendidikan karakter. Terlebih lagi kita sudah mendapat naungan hukum dari PP 87 tentang PPK penguatan pendidikan karakter oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini menjadi payung kita untuk bisa bergerak lebih maju, bergerak lebih menghasilkan kemanfaatan buat anak generasi bangsa kita, khususnya lokal kita yaitu Jakarta Raya. Terima kasih semuanya, Mas Rehan, Mas Ajis, dan Ibu Lia, kemudian dari Pustaka Obor yang menyelenggarakan acara ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya pribadi, moderator, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berada di penghujung acara. Saat ini kita akan memutar door prize ketiga pemenang yang mendapatkan masing-masing voucher e-book untuk membaca buku Silat Beksi. Dari sekian banyak yang hadir, hanya ini yang mengisi daftar hadir. Jadi kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Pak Coko. Ya. Yang kedua. Selamat kepada Bapak Nurul Iman. Ya. Yang terakhir kita. Ya, selamat kepada Ibu Sarinaria. Baik, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Muhajir, Pak Abdul Aziz, Bapak Raihan, Ibu Lia Skortino. Terima kasih Bu sudah mewakili Pak Ong Mariono Pencaksilat Award dan Ibu Kartini Nurdin dari Pustaka Indonesia. Baik, kita tutup acara sore ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara obor selanjutnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain ngopi?